Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iswan? Alhamdulillah sehat. Sehat itu ya? Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel kita Al-Barokah Center dalam rangka meremake video-video yang udah ada. Saya juga nontonin tuh dari awal gitu. Cuman audionya nggak jelas. Audionya kacau balau. Audionya dipenuhin gitu. Tapi YouTube itu kan ada iklannya tuh. Begitu iklan udah pecah kuping. Oke tuh, di tema yang pertama kita sudah membicarakan tentang verifikasi kebenaran tuh ya. Iya. Apa itu kebenaran dan bagaimana memverifikasi pemikiran kita Iya. kepada kebenaran itu. Nah, di episode yang lalu kan Tok Iswan bilang ada pemikiran yang dalam diri manusia. Iya, yang berasal dari yang pemikiran berasal dari manusia pemikiran dalam diri manusia. Dan ada juga pemikiran yang berada di luar manusia. Iya. Nah, ada nggak sih istilahnya di dalam Al-Quran? Pemikiran manusia itu apa, yang di luar pemikiran manusia itu apa? Iya. Nah, silakan tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga pertanyaannya. Karena kita ya harus konsekuen dong. Kan kemarin Ya. kemarin kita katakan segala statement segala macam kan harus mengacu pada Al-Quran gitu. Nah, sekarang itu pada episode yang lalu kan kita katakan ada kita mencari kebenaran itu ada berdasarkan hasil pemikiran manusia Ya. dan harus diverifikasi melalui apa yang ada di luar pemikiran manusia gitu. Nah, jadi di dalam Al-Quran dua istilah ini mungkin kita dapat kita melihat dari konsep yang disampaikan oleh Allah dengan istilah al-millah sama ad-din. Al-millah dengan ad-din. Nah, keduanya ini kan diterjemahkan dengan agama. Ya, kalau ngeliat terjemahan kok sama aja. Agama ya kan? Jadi ada al-millah, ada ad-din. Ad-din. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang kita bicarakan kemarin, berarti al-millah inilah hasil pemikiran manusia. Ad-din inilah hasil tanda kutip lah ide atau pemikiran Allah di luar pemikiran manusia. Di luar pemikiran manusia ya kan? Nah, jadi ada dua. Oleh sebab itulah yang saya katakan dari sinilah kita dapat seperti apa yang kita bicarakan. Nah, itu harus kita verifikasi melalui ad-din gitu. Al-millah tadi. Millah gitu. kita ini harus diverifikasi. Iya. Kenapa kita katakan ad-din al-millah ini adalah pemikiran manusia? Nah, ini kita dapat lihat misalnya istilah daripada di dalam Al-Qur'an pemikiran-pemikiran yang rasional, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Iya. Ketika beliau menasihatkan orang tuanya, ya kan? Nah, di situ kan dikatakan millata Ibrahim. Iya, yang kan? latar budi syaitan itu. Itu kan pemikiran pemikiran rasional Nabi Ibrahim. Kan orang tua Ibrahim ini kan bikin patung, buat patung nih, ya kan? Buat patung, udah dibuat disembah lagi. Nah, Ibrahim kan melihat ini gitu. Wah, ini nggak masuk akal ini katanya kan. Masa udah dibuat. Nah, kalau begitu pikir Ibrahim kalau kita lihat sejarahnya itu kan itu patungnya dihancurkan sama Ibrahim. Iya, bapaknya nanya, "Loh, marah. Loh, kok lo yang ngancurin patung nih?" gitu kan. "Ya, bukan aku, Abah," katanya kan. "Loh, kalau enggak lu siapa?" "Loh, itu," katanya, nunjuk patung yang paling gede itu kan. Nah, kapaknya digantung ke situ. Wah, masa itu kan nggak bisa bergerak. Nah, kalau nggak bisa bergerak, kenapa kau sembah? Ya kan? Nah, makanya ya abati Allah Ibrahim mengatakan la ta'budi syaitan. Jangan kau menyembah hasil dari pemikiran syaitan kau ini gitu. Nah, pemikiran ini kan berasal dari pemikiran logis Ibrahim. Ya kan?
pemikiran logis Ibrahim inilah yang disebut Allah dengan millah. Iya. Nah, jadi millah ini hasil pemikiran dari dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Jadi apapun pemikiran-pemikiran yang kita lakukan, pemikiran bebas yang kita lakukan, nah itu itu adalah millah. Terlepas dari benar dan salahnya itu ya. Kan tadi kita katakan kalau pemikiran manusia berarti bisa benar, bisa salah. Nah, kalau dia benar, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, nah ini kita harus ngikuti ngikuti millah itu gitu, ya kan? Contohnya millahnya Ibrahim. Iya, makanya Allah katakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa, kan? Nah, ikutlah pemikiran Ibrahim. Gunakanlah pikiran yang rasional, yang logis, jangan ngayal-ngayal gitu. Itu kan. Nah, jadi ini pemikiran yang bersumber dari diri manusia. Nah, kalau dia salah, Allah jangan katakan jangan ikut. Jangan ikut millah abauhum pemikiran orang pemikiran nenek moyang lah. Nenek moyang orang tua kamu yang dulu-dulu itu jangan ikut gitu. Jadi millah ini pemikiran yang ada dalam hasil daripada konstruksi pemikiran manusia. Nah, itu yang pertama yang kita sebut yang pertama tadi hasil pemikiran di dalam diri manusia. Gitu. Nah, sedangkan hasil dari kebenaran-kebenaran yang di luar pemikiran manusia. Nah, ini Allah menggunakan istilahnya di dalam Al-Qur'an itu namanya ad-din. Ya kan? Ad-din. Nah, itu juga kita terjemahkan agama kan? Nah, padahal ad-din itu artinya gini. Ad-din kan sampai kepada kita ini kan bentuknya yang dibawa oleh Rasulullah ini kan Al-Qur'an. Iya. Nah kalau misalnya saya tanya Al-Qur'an itu ngatur sholat nggak ya? Ngatur puasa nggak? Ngatur sedekah, infak, ngatur. Gitu. Terus kalau tanya lagi ngatur jual beli nggak? Ngatur politik nggak? Ngatur perang nggak? Ngatur kan ngatur semua gitu. Iya. Ya kan? Nah, artinya ad-din, ketika kita menerjemahkan ad-din ini sebagai agama, nah di otak kita memisahkan. Makanya kita sering katakan jangan campur andukan antara agama dan politik. Agama Al-Qur'an mengatur bagaimana siasat, semuanya diatur. Nah, jadi ad-din ini sebenarnya Allah mengatur cara hidup. Lebih tepat kita katakan cara hidup. Iya, lebih tepat cara hidup. Bukan cuma urusan sholat, zakat doang. Cara hidup ad-din. Makanya Malik Yaumiddin itu cara hidup nanti. Iya kan? Di hari kemudian nanti cara hidup. Makanya misalnya lakum dinukum waliyadin. Itu cara hidup kau. Iya, cara hidup kau ya silakan. Cara hidup aku ya begini, begitu kan. Nah, jadi tidak dapat kita katakan agama tadi pemikiran yang di luar pemikiran kita itu yang di dalam konsep Al-Qur'an ini kita kenal dengan ad-din ini tidak tepat lah. Itu sering kita bicarakan gitu sebenarnya kan. Bahwa ad-din ini sebenarnya cara hidup. Bukan agama yang kita kenal bermacam-macam. Ya kan? Kalau agama yang bermacam-macam ini kita setarakan dengan Islam, dengan beda dong. Ya kan? Nah, pertama beda. Yang kedua tentu Allah mengatakan ada agama lain. Ad-dinul Yahuda. Allah nggak pernah nggak pernah kan? Allah kan nggak pernah ngomong gitu. Itu disebutnya millah semua. Iya, itu hasil millah semua. Ad-dinun Nasara, ad-dinus Sin, agama Cina misalnya, agama nggak ada. Jadi ad-din al-Islam itu cara hidup untuk umat manusia. Jadi ketika seorang manusia terlepas dari akal, dari agama atau keyakinan yang dianut, ketika dia membuat sesuatu yang sesuai dengan
apa yang disampaikan oleh Allah, nah itu perbuatannya Islami. Oh, iya, Perbuatan iya. Islami. Kenapa perbuatan Islami? Karena cara hidupnya. Karena yang dilakukan itu dia sesuai mengacu pada al-haq tadi, Al-Qur'an. Kan tadi alat verifikasi kita kan? Iya, iya. Alat verifikasi pada Al-Qur'an. Al-Qur'an. Makanya Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbalu Minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Iya. Apa maksudnya? Kalau kamu itu kalau mengikuti sesuatu yang di luar Islam, Ghairul Islam. Ghair Islam ini ada yang lainnya di luar Islam, di luar Al-Qur'an, itu nggak pakai. Iya, iya. Iya kan? Artinya kalau orang memberikan bantuan kemanusiaan, agama apapun, ya itulah yang Islam menurut Al-Qur'an, kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, jadi ada di sini, kalau lah kita mau kalau kita mau menggunakan bahasa sederhana, bahasa yang sering kita pakai, jadi hasil pemikiran yang ada dalam diri manusia terhadap sesuatu, itulah yang kita anggap sebagai pemikiran agama. Iya, dia bukan agama itu sendiri sebetulnya. Iya, kalau agama itu sendiri teks-teks yang ada di Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud ad-din itu apa yang ada di teks itu gitu. Iya, betul. Sedangkan pemikiran agama, pemikiran ad-din tadi, cara kita menginterpretasi. Nah, karena pemikiran kemarin kita katakan setiap pemikiran manusia bisa salah bisa benar, ya kan? Maka harus tunduk kepada ad-din gitu kan. Nah, ad-din ini apa? Untuk orang Islam saja itu udah tuntas sebenarnya kan. Ad-din itu untuk manusia. Ya udah kan gitu. linnas ya? Udah linnas. Untuk seluruh manusia ya? Untuk seluruh manusia. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat itu kembali lagi kepada bahasan kita yang kemarin itu, di tema kemarin itu, kalau kita lihat Allah menurunkan itu sangat jelas. Artinya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pertama hudal linnas. Petunjuknya itu kan. Petunjuk, betul. Seluruh manusia. Iya. Terus wabayyinati minal huda. Dan sekaligus penjelasan terhadap petunjuk itu kan. Oh iya, berarti Quran ini artinya petunjuk dan penjelasannya. Oh iya, artinya pemikiran kita makanya harus tunduk. Jadi harus kita pemikiran kita harus apa yang kita pikirkan itu kita verifikasi kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an lah sekaligus memberikan penjelasan daripada petunjuk itu gitu. Artinya kalau kemarin kita katakan ya jangan suka-suka, ada landasannya gitu. Betul, harus verifikasi ya. Karena kita kan mencari kebenaran, nah jadi mutlak ya, bukan kebenaran bukan sahih tadi. Iya, bukan sahih. Kalau bukan kebenaran hasil daripada usaha manusia dengan metode dan cara-cara tertentu gitu. Tapi ini kebenaran di luar pemikiran manusia. Inilah yang kita jadikan alat apa ya? Alat verifikasi. Nah, jadi apa yang kita katakan tadi, yang pertama kemarin kita katakan bahwa ada hasil pemikiran manusia di dalam Al-Qur'an. Nah, itulah yang dikenal dengan al-millah. Nah, di dalam untuk cara mencari kebenarannya dengan metode-metode tertentu, itulah kita kenal dengan as-sahih. Ya, makanya Sahih Bukhari berarti benar menurut Bukhari. Oh iya. Iya kan? Mungkin Muslim nyalain gitu. Iya kan? Betul. Nah, jadi ini itu yang pertama. Sedangkan yang kemarin kita katakan kebenaran di luar pemikiran manusia. Nah, inilah yang disebut Allah ad-din. Oleh sebab itu Rasulullah dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan Fa iza amartukum min dinikum fahuzuhu.
Pokoknya, kalau aku bicara tentang ad-din, artinya kebenaran-kebenaran yang di luar pemikiran yang disampaikan oleh Allah, Iya. ikut. Karena itu pasti benar. Betul. Jadikan rujukan, jadikan alat verifikasi. Jangan kau bantah, jangan kau melenceng-lencengkan, kan gitu. Terus Rasulullah katakan, lanjutkan, Faiza amartukum min ra'yi. Ya, dari Nah, milahnya Rasul. kalau aku berdasarkan milah dari pendapat aku pribadi, nama ana basyarun katanya. Nama ana Ya kan? basyarun. Bisa salah, ya kan? Iya. Di redaksi yang lain bisa salah, bisa benar. Ini kan? Iya. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan, ini penjelasan-penjelasan dasar daripada yang tema yang lalu yang kita katakan ada hasil pemikiran manusia, harus kita verifikasi melalui di luar pemikiran manusia, dan itu bukan hanya sekedar karangan, karena Allah menyatakan ada namanya ad-din, ada namanya al-millah, ya kan? Nah, hadis Rasulullah pun tadi ad-din ada itu royun. jadi harus ikuti, ya kan? Kalau pendapat bisa salah bisa benar. Kenapa? Karena basyar, bisa salah bisa benar, kata Rasulullah kan. Nah, ini yang bisa kita pahami dari tema kali ini gitu. Iya. Saya jadi ingat tuh, dulu saya sekolah, saya nggak sebutin lah ya nama sekolah. Itu ada pelajaran judulnya Al-Adiyan. Artinya agama-agama. Iya. Kalau ngikutin apa yang Tuh Iswan bilang tadi, keliru lah ya kalau dinamakan Al-Adiyan ya. Karena din itu cuma satu. Din cuma satu, ad-din al-Islam. Kan tidak ada ad-din lain. Oh, makanya ada seorang ulama kita, Al-Biruni kalau nggak salah. Dia bikin buku yang menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan itu, namanya Al-Milal wan Nihal kalau nggak salah. Ya apapun, berarti kan pemikiran. Milah namanya. Milah gitu kan. Iya. Tapi kita kadang-kadang nggak pernah mikir ini, karena kalau kita baca terjemahan kan tetap agama. Ikutilah agama Ibrahim. Wah, saya belajar bahasa Arab bertahun-tahun nggak pernah mikirin kayak gini. Iya kan, agama. Padahal Allah katakan kan pakai kata milah. Ya kan? Oh, prinsipnya adalah Allah tidak mungkin menggunakan dua kata yang berbeda untuk maksud yang sama. Iya kan? Iya. Itu berarti Allah miskin kata-kata gitu. Atau bersifat syaraka gitu kan. Nah, ini jadi ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendapat informasi, kita harus tahu dulu ini sekedar milah atau ad-din nih. Ini sekedar ini pemikiran agama dari kita sebagai manusia. Nah, kalau ini hanya pemikiran al-millah, itu siapapun orangnya, ya kan, segede manapun serbannya, sepanjang apapun jenggotnya, ya tetap harus kita apa ya, posisikan sebagai milah. Pada milah artinya kita rujuk dulu, kita verifikasi dulu apakah pendapatnya ini benar gitu kan. Berarti ini mungkin tuh ya, nggak tahu ya, mungkin yang orang yang suka menerjemahkan di Quran yang berada di lembaga itu mungkin bisa dikoreksi lagi. Artinya milah sama din ini berbeda gitu. Jangan dua-duanya tulis agama dong. Ini orang otaknya kacau semua nanti. Mungkin nggak salah juga, karena kita kadang-kadang kan kekurangan kosakata. Iya. Atau kan? Enggak tulis milah aja. Iya, kalau kekurangan kosakata tulis aslinya. Jangan jangan agama, nanti bingung kan? Bingung gitu. Padahal jelas beda jauh banget. Jelas beda gitu kan? Ya, jadi minimal atau setidaknya tulis aslinya. Setidaknya kalau kita tulis asli kata itu, kalau kita tidak ada padanan katanya, ya minimal kita membawa orang agar mau berpikir mencari apa sih makna ini gitu kan. Betul. Nah, kalau kita sudah terjemahkan habis, ya, makanya kalau kayak itulah, kayak apa tuh yang sering saya sebut itu apa ya? Al-Adiyan. Al-Adiyan atau Lauh Mahfuz. Wah, Lauh Mahfuz itu kan, padahal kan Allah nyebut satu kali aja dalam Al-Quran, ya kan? Tapi itu macam-macam tuh. Tapi kalau kita baca terjemahnya kan, Kitab Mubin dalam kurung Lauh Mahfuz, Imam Mubin dalam kurung Lauh Mahfuz.
ya kan? Oh, iya. Umul kitab dalam kurung Wah, ini ya. lo mahfuz. Teman-teman, beda kata tuh beda arti, Mas. Iya, beda. Allah tak mungkin menggunakan dua kata yang berbeda dengan maksud dan arti yang sama. Jadi untuk lembaga pendidikan saya, bagian kurikulumnya bisa direvisi lagi kata-kata Al-Adyan ini ya. Wah, ini masukan yang positif. Oh, iya. Kita mengingatkan Kalau dari Quran. merujuk kepada Merujuk Al-Qur'an. Ganti jadi milal aja, milal. Iya. Al-milal wa nihal lah, udah cocok dah tuh. Nanya apa lagi tuh dalam konteks ini gitu. Iya, dalam konteks ini ya. Beberapa orang kan sering nanya nih tuh apa sih agama para nabi sebelum Nabi Muhammad gitu kan? Orang kan kepo tuh kan. Nah ini gimana tuh cara menjelaskannya? Apakah mereka artinya para nabi ini yang dibawa din semuanya ya? Apa gimana tuh? Kan Ajaran para nabi ini berarti kan kita sebut ada din semua ayat, ya? ada ayat. Apa itu? Inna auhayna ilaika kama auhayna ilan nuh wan Wan nabi nabiyina min ba'dihim. la nufarriqu baina ahadin. Di antara kami nabi-nabi itu ya, wa nahnu lahu muslimun kan? Iya. Iya, kami para nabi tidak ada berselisih. Semuanya itu muslim. Artinya orang yang menjalankan Islam. Cuma pada waktu itu Belum kan ada istilah. belum sempurna adinnya. Iya. Jadi terus. Nah, sampai Rasulullah ya kan? Itu disempurnakan. Nah, makanya akmal tuh kan. Iya. Al-yauma akmaltu lakum Iya. dinakum. Iya. Ya kan? Yang namanya sempurna berarti kan diproses. Tek. Nah kan sampai di sini artinya kalau ditanya apa sih agama yang itu kalau kita balik kepada Al-Qur'an adin itu kan? Iya, adin itu apa gitu? Iya kan? Iya, adin al-Islam. Cuma karena dia belum sempurna, dia baru disebut Islam. Kan tadi kita katakan adin kan cara hidup. Nah, setelah sempurna pada Rasulullah, nah barulah dikatakan adin al-Islam. Nah, itu kan makanya yang diredai Allah itu cara hidup yang adin al-Islam. Makanya wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbal minhu. Ya kan? Iya, jadi yang siapa yang tidak mengerjakan yang selain Islam itu kan tidak diterima katanya. Iya. Tidak diterima. Artinya yang bagaimana? Ya kalau orang misalnya orang keyakinannya yang lain dia berbuat baik kepada orang tua. Iya. Berarti yang dilakukannya kan itulah Islami, din al-Islam, Islami. Ya kan? Dalam konteks ini gitu. Dalam konteks ini. Ya kita yang bersyahadat, ya kan, durhaka sama orang tua, berarti kan enggak al-Islam. Nggak Islami, Nah, ya. jadi cara hidup, berdagang jujur, Islami. janji bener, ngurus perusahaan betul, Iya. organisasi ngurus negara betul. Nah, walaupun dia bukan istilahnya bukan orang yang mengucap syahadat. Ya kan? Tapi yang diperbuatnya itu kan Islami. Dalam kerangka Islami. Dalam kerangka Islami. Nah, yang kita orang Indonesia ini yang katanya 80% ya kan? Islam. Tapi lah inilah kita lihat republik ini kan. Betul. Nah, jadi ini yang tadi kita katakan artinya cara hidup. Cara hidup. Nah, cara hidup inilah disampaikan Allah sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Makanya Allah bilang masuklah secara Islam, Nah, secara kafah gitu ya. Kalau begitu masuklah secara kafah. Jangan cuma syahadat loh. Nah, jangan syahadat. Ininya dilakukan juga. Berbuat baik juga. Yang di sana pun berbuat baik juga. Ya kan? Jangan hanya berbuat baik. Syahadat. Mari dong syahadat. Gitu kan? Iya. Nah, jadi ini yang kadang-kadang yang apa ya? Yang kurang kita pahami atau tidak kita satukan, gitu kan? Ya dikotomi dikotomi terus gitu kan? Iya. Nah, ini yang kalau sekarang ini di dunia barat ini kan pemikirannya sangat rasional. Iya. Ya kan? Sangat rasional. Betul. Itu Islami Islami itu ya. Iya kan? Iya. Nah, Dan banyak membantu. Iya.
di timur, Manis ya? iya, di timur kayaknya banyak yang nggak rasional lah kali ya. Iya kan? Makanya siapa itu yang Ibnu Taimiyah kah? Apa yang dia katakan? Apa tuh? Ketika aku menoleh ke barat, Iya. iya kan? Mm. Yang aku lihat hanya Islam di sana, Tapi nggak ada muslimin. nggak ada muslimin. Ketika aku menoleh ke timur, yang kulihat kaum muslimin aja, nggak ada yang Islam katanya. Tapi Islamnya nggak wujud. Itu bukan kata saya, ngutip betul, judul buku itu Iya, kan. iya, iya. Nah, ini yang apa ya, yang harus kita pahami gitu. Antara Milah milah apa tadi? dengan din. Dengan din. Iya. Antara agama dan pemikiran agama. agama. Antara kebenaran hasil daripada Antara sahih dengan hak. yang ada dalam pemikiran manusia sama dengan yang ada di luar pemikiran manusia. Ini harus jelas. Kalau tidak, kacau. Harus sinkron. Gitu. Iya. Nah, sekarang kita orang awam ini kan cuma nerima aja nih kita. Kita kan bukan siapa-siapa nih, cuma bisa ngomong di YouTube, tapi kita nggak ada apa-apanya. Iya kan? Kita bukan ulama, kita bukan apa. Tapi kalau mengutip kata Abdul Qadir Auda, ya kan? Al-an al-Islam Mahjubun bil muslimin. Apa? apa ya? Ya, judul al-Islam Baina ajzi ulama ini. iya, al-Islam Yang penting Islam berada ajzi ulama'ihi wa apa ya? dha'fi apa sih? Apa itu? Lupa lagi. Intinya itu bahwa umat Islam sekarang al-Islam baina jahlin abnaihi wa ajzi ulama'ihi. Oh iya. Ya. Artinya umat Islam sekarang berada di antara kebodohan umatnya karena kelemahan para intelektualnya. Iya, Karena ya kan? Nah, ini yang kenapa? Ya karena kurang membangkitkan, yaitu tadi yang sering kita bicarakan itu, banyak yang di luar nalar, di luar logis. Mengharapkan keajaiban. Iya, mengharapkan apa yang tadi kita bicara apa tuh? Mukjizat segala macam itu kan. Iya, iya. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu. Oke, terima kasih banyak tuh. Ya, saya atas kira penjelasan ya cukup milah gitu. dengan dinnya. Jika ada yang bertanya mungkin yang lebih dikembangkan boleh nanti kita dengan segala kerendahan hati kita tuh ya. iya. Terbuka sekali dengan koreksian. Iya, koreksi. Masukan gitu. Tapi kembali pada tadi nih, Tapi balik lagi harus landasannya yang digunakan gitu kan. jangan asal katanya. Iya, jangan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih tuh Ihsan, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Amin, Bisa amin. share wawasan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari Amin. tadaburnya bertahun-tahun gitu. Amin. Oke teman-teman, subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe, share ke teman-teman kamu, komen apa aja, tanya silahkan. Ya, jumpa lagi di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas apa tuh kira-kira itu? Bahas apa lagi tuh? Kan tadi kita udah sampaikan mencari kebenaran. Iya. Ada pemikiran. Ini kan kerja akal nih semua nih. Harusnya ya kita bahas perangkat kesadaran atau kita bahas atau pola hubungan antara entitas, tauhid itu tuh ya. Oh iya, tauhid itu penting juga. Ya, karena kan kita kan agama tauhid nih. Iya, nah, sebagai orang tauhid, ini apa yang harus kita lakukan nih? Betul. Nah, mungkin kita bahas itu. Kita bahas di pertemuan akan datang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.